tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Teguh Kori sekarang ini. Itu pernyataan Teguh Kori. Saya tanya, punya tidak? Loh, saya jawab. Saya mau tanya saya punya atau tidak? Saya mau konfirmasi. Nggak kredibel kamu suka TV kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma punya cita tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Saya minta dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti tidak ada gunanya. Karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya terus. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu? Semua pertanyaan kamu sudah saya jawab yang tidak otoritatif. Ya, kamu yang tidak otoritatif jawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Kamu punya nggak naskah kitab tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keberlanjutan perdebatan antara Pak Kori dengan Dr. Ribut, di mana Pak Kori tampak sekali menguasai forum diskusi saat itu. Sementara Dr. Ribut hanya mempertanyakan konsistensi pendapat Pak Kori, dulunya membatalkan nasab Ba'alawi, sekarang justru membela nasab Sadr Ba'alawi yang merupakan ketersambungan kepada nasab suci Nabi Muhammad. Bahkan Pak Kori mencecar habis Dr. Ribut tanpa memberikan ampun sedikit pun. Maksudnya pertanyaan datang silih berganti dari Pak Kori terhadap Dr. Ribut, dan hampir tidak satu pun pertanyaan dari Pak Kori itu dijawab oleh Dr. Ribut. Bahkan Pak Kori meragukan kedoktorannya Dr. Ribut yang tidak mampu menjawab semua pertanyaan dari Pak Kori dan tidak sanggup membela tesis Kiai Haji Imaduddin dengan penuh argumen ilmiah. Nah, untuk itu, biar tidak lama-lama teman-teman, mari kita simak keseruan perdebatan, perseteruan, debat antara Teguh Kori dengan Dr. Ribut. Mari kita simak dalam video berikut ini. Ya, pertanyaan saya, tanggapan saya tadi, Pak Yusuf, belum ditanggapi sama Teguh Kori. Oke, silakan. Dia menyampaikan bahwa ulama NASA berkumpul di Libanon dalam konvensi internasional. Mereka membatalkan nasab, itu fatwa itu. Itu apakah Teguh Kori itu mengada-ngada atau bagaimana? Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu misalnya ketika tadi menyebut Kiai Imad itu seperti menyatakan para muhakkik itu pendusta, ya, kitab Abnaul Imam itu seyogyanya itu disampaikan apakah memang Kiai Imad menyebut mereka pendusta atau itu penafsiran saja. Jadi ada beberapa hal yang sifatnya takaluf, ya, takaluf atau berlebihan dalam kajian ilmiah itu disebut takaluf. Ustaz Ribut, Anda harus paham itu saya. Dua pertanyaan aja, ya silakan disampaikan karena itu menyangkut kejujuran intelektual dari Teguh Kori sendiri, ya, karena pencabutan statementnya itu tidak satu tapi akan berantai dan banyak sekali, ya, termasuk yang tadi konvensi internasional tadi itu silakan dijelaskan. Kalau dulu pernah mengatakan, ya, Teguh Kori pasti ingat, nggak akan lupa itu, karena itu di video sudah beredar. Ulama nasab berkumpul di Libanon mengeluarkan fatwa nasab Ba'alawi putus, itu udah semua orang tahu. Nah, itu silakan, itu bagaimana Teguh Kori itu menanggapinya? Di samping apakah Kiai Imad nyebut mereka pentahkik itu pendusta? Kalau nggak perlu berlebihan takaluf. Ya, itu bagian daripada emosi. Itu aja Pak Yusuf. Karena kita nggak boleh emosi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, udah ya. Dari tadi Anda cuma numpang tanya.
pertanyaan saya tidak pernah Anda jawab. Anda hanya saja menembak pertanyaan ke saya, tapi Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Yang pertama saya sudah menjawab bahwa dalam tuduhan Kiai Haji Imaduddin terhadap palsunya kitab Abnaul Imam dengan bahasa pentahkik telah merubah. Bukankah dia sudah menuduh bahwa merubah dengan merusak naskah asli itu tahrif, dan tahrif itu adalah kesalahan fatal bagi seorang pentahkik, dan sama dengan menuduh pentahkik itu telah berbuat sebuah kedustaan dan kesalahan yang fatal. Itu sama, Mas. Yang kedua, saya jawab pertanyaan antum terhadap Syekh Yasin Al-Khalidar. Ya, Syekh Yasin Al-Khalidari ini yang saya dapatkan di dalam apa namanya kitab itu saya sudah lupa. Ya, dan itu tidak dimiliki oleh orang banyak. Kamu tahu siapa yang punya naskah itu? Naskah itu beredar semua dari saya seorang. Tidak ada orang lain yang mempunyai naskah itu. Ya, dan saya katakan Syekh Yasin Al-Khalidari ini, ya, dia itu orang bukan ahlun nasabah. Ternyata setelah saya kaji mendalam, dia itu adalah sama seperti Haji Imaduddin, ya, yang mengadopsi pemikiran-pemikiran liberal. Ya, Anda silakan lacak informasi siapa Syekh Yasin Al-Khalidari. Kedua, sekalipun itu adalah fatwa dia dalam penelitian dia, ya, penelitian dia tidak menjadi suatu kekuatan kuat dalam naskah keabsahan nasab alwi. Kenapa? Karena tidak dia nemukan suatu ibarah, bukan berarti dia sudah mengetahui kebenaran sebuah ibarah. Kalau seperti itu demikian yang dia sampaikan menjadi rujukan sebagaimana Kiai Haji Imaduddin, ya, berpaham bahwa tidak ditemukan suatu ibarah, itu menandakan bahwa ketiadaan sesuatu. Itu sama dengan kaidah dia, kaidah baru. Apa kaidahnya? Adamul wujdan yadullu ala adamil wujud. Itu kaidah baru, tidak ditemukan daripada kaidah yang manapun. Sementara kaidah yang terdahulu, bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi pun menyatakan di dalam kitabnya, ya, Al-Mahsal, itu beliau mengatakan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tiada ditemukan suatu ibarah atau suatu perkara itu tidak menjadi dalil atas ketiadaannya sesuatu. Artinya, ya, Syekh Yasin Al-Khalidari dia tidak menemukan ibarah-ibarah kitab lain. Dia bukan sebagai peneliti yang handal. Karena naskah yang dia dapatkan itu sama dengan naskah yang sudah dijawab oleh ahlun nasabah sebelumnya, yaitu Imam Hamzah Al-Kattani di dalam kitabnya Az-Zu'af, Summu Zu'af, ya. Di situ sudah menjawab. Artinya yang saya tanyakan hari ini, apa bukti kalau Anda menganggap bahwa sejarah Al-Mubarakah itu kredibel? Siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali? Jika kalau Anda meneliti nasab kitab apa namanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin, siapa Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali dan siapa Wahid bin Syamsuddin itu, siapa biografinya? Apa biografinya? Silakan, saya tunggu. Tadi jawaban sudah saya jawab semua. Anda tidak perlu mengomentari dulu jawaban saya, tetapi Anda harus menjawab dulu apa yang saya pertanyakan supaya diskusi ini kredibel. Silakan. Ya, ini Ya, Mbak baik. Yusuf. Oke. Ini saya sebenarnya sejak awal saya menyampaikan perkataan pertama saya belum ditanggapi yang pertama itu. Karena apa? Saya kembali lagi dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Muhaddisul Fasil Bainar Rawi wal Wa'i, ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Jadi himmah, semangat atau misinya ulama itu adalah mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu.
Lah apa yang saya tadi sampaikan pertama dalam pertemuan tadi, ya itu belum ditanggapi. Di mana Tengku Kori itu, ya, mana, Mas? Tengku Kori itu ngomong sekarang itu tidak bisa terpisah dengan Tengku Kori yang sebelumnya. Artinya apa? Harus ada pertanggungjawaban agar masyarakat itu tahu. Terkait apa? Terkait Tengku Kori membuat pernyataan tentang ulama nasab yang berkumpul di Lebanon, ya, itu kan mengeluarkan fatwa 22 halaman, ya, itu bagaimana? Apa yang dibaca oleh Tengku Kori dari 22 halaman itu, dan bagaimana fatwanya, dan apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori. Karena apa? Video itu beredar. Nah, ini akan berdampak secara terus-menerus, ya, sampai nanti. Oleh karena itu sekarang Tengku Kori, apakah itu hanya riwayah, hanya mencomot saja, atau Tengku Kori itu sudah membaca fatwa 22 halaman itu, ya, dan bagaimana Tengku Kori bertanggung jawab kalau sekarang apa berbeda. Jadi itu aja sebenarnya. Kalau itu yang pertama nggak ditanggapi secara sungguh-sungguh, ini percuma, nanti akan jadi debat kusir. Ya, enggak, saya sudah jawab tadi, kamu nggak dengar kan? Itu Pak Dokter, please listen to me please. Itu. Apakah Anda tidak mendengar ketika saya jelaskan tadi? Anda nggak dengar ke? Ya, belum dijelaskan dari tadi. 22 halaman itu apa isinya? Pada Sukatipin. Ya, pada Sukatipin yang saya jelaskan tadi, saya sudah jawab, dia tidak dengar. Kalau nggak dijelaskan percuma, Pak Yusuf. Karena itu kutipannya Tengku Kori sendiri. Berarti beliau membantah ulama nasab yang berkumpul di Lebanon dalam konferensi internasional. Ya, ini kan sangat disayangkan. Mohon untuk tidak terjadi debat kusir aja. Ya, silakan. Ini hanya untuk tabayun saja. Apa Tengku Kori mengarang atau bagaimana? Terima kasih. Saya tadi sudah menjawab. Sampai berbusa mulut saya. Anda pakailah telinga. Masa saya ulang lagi? Belum dijawab. Silakan apa? Coba saya tanya sama pada Sukatipi. Anda tadi waktu saya jelaskan tentang Syekh Yasin Al-Khalidari, itu yang ngarang itu Syekh Yasin Al-Khalidari. Mas, kamu tahu siapa pengarang yang saya sebutkan itu siapa? Tahu nggak? Siapa? Silakan dijelaskan isinya apa 22 halaman itu. Terus gimana letak ketidaksetujuannya? Itu Pak Yusuf. Saya tanya, kamu tahu nggak siapa yang saya sebutkan di dalam YouTube saya itu penulisnya siapa? Tahu nggak? Dijelaskan dulu aja. Saya tanya, tahu tidak? Kok susah kau ini? Yang disebutkan para ulama nasab berkumpul, siapa saja yang berkumpul, siapa saja yang mengeluarkan fatwa. Astagfirullah. Itu aja. Kalau nggak dijelaskan, berarti dulu pernah ada masalah kejujuran informasi. Ini menimbang masalah kejujuran intelektual aja. Kalau itu nggak dipertanggungjawabkan, maka yang lain juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, silakan siapa aja yang berkumpul, naskahnya bagaimana isinya, silakan. Apa yang tidak disetujui oleh Tengku Kori, itu aja cukup. Ya. Coba sekarang Pak Yusuf. Pak Yusuf. Tadi saya menjelaskan tentang narasi saya kepada Syekh Yasin Al-Khalidari, itulah orang yang membuat buku 22 halaman yang dulu saya komentari. Ya, saya jadikan hujah untuk membatalkan nasabah alwi, dan itu barusan sebelum dia ngomong, saya sudah jawab. Kok dia nggak dengar sih? Saya bingung ini, gimana nih caranya nih? Kamu dengar nggak omongan saya tadi? Oke, mungkin bisa ini kembali. Maaf ya, sebelumnya saya juga ini ada koneksi internet yang tidak baik di saya. Tadi saya sempat terlempar. Baik, Said Kori, mungkin sedikit saja disinggung kembali tadi pertanyaan Dr. Ribut. Kita sudah melebihi dari 1 jam 20 menit, hampir 1 jam 20 menit. Mungkin singkat padat, silakan.
Nanti kita coba beralih ke topik yang lain. Yang menuliskan kitab tersebut 22 halaman itu ya namanya Syekh Sayyid Yasin Al-Kalidari Al-Musawi Ar-Radhawi Al-Hashimi. Ya. Di dalam naskah tersebut ya dia menyatakan nasab Ba'alwi itu adalah maudhu'ah, batil. Ya. Udah. Saya menukil daripada kitab tersebut atau 22 halaman tersebut hasil daripada Muktamar Ulama Libanon. Ternyata di dalam naskah tersebut bukan hasil muktamar. Ya, setelah kita baca rinci itu bukan hasil muktamar. Dilakukan fatwa tersebut dituliskan di Libanon, bukan hasil muktamar. Gitu loh, Mas. Kamu punya nggak naskah itu? Dr. Ribut, punya nggak? Saya meminta konfirmasi kejelasan dari Tengku Qori. Kan sudah saya jelas. Makanya silakan dijelaskan. Kenapa kamu kalau Tengku Qori dulu pernah menyampaikan keliru atau salah, sekarang silakan disampaikan aja. Letak kekeliruannya di mana? Oke. Ya, agar apa? Agar tahu, karena ini masalah kejujuran intelektual, tidak perlu kemana-mana. Ya. Muter-muter. Kamu ini kenapa sih? Kamu dari tadi pertanyaan saya nggak pernah kamu menjawab. Kamu mencoba melakukan logika falasi. Saya sudah menjawab sedemikian rupa pertanyaan kamu dengan narasi-narasi yang ada di kitab itu. Sementara kamu pun nggak punya naskahnya. Kamu punya nggak naskahnya? Coba saya tanya. Loh, makanya saya tanya kepada Tengku Qori sekarang ini. Itu pernyataan Tengku Qori. Ya. Saya tanya, punya atau tidak? Loh, saya jawab. Saya mau tanya saya. Punya atau tidak? Saya mau mengkonfirmasi. Nggak kredibel. Saya mengkonfirmasi aja. Suka TV kalau ngajak orang yang pinter. Jangan cuma punya titel doktor tapi nggak tahu apa-apa. Kalau itu mengada-ngada berarti percuma. Saya minta dia menjawab pertanyaan saya. Percuma kalau diskusi, kalau orang sudah berani mengada-ngada itu nanti tidak ada gunanya. Karena nggak mampu menjawab pertanyaan saya, turun. Apakah beliau ini mempertahankan kebenaran dengan ilmu, semua pertanyaan kamu ataukah membela otoritas yang tidak otoritatif? Ya. Kamu yang tidak otoritatif yang tidak otoritatif. Jawab, tetapi kamu selalu meminta pertanyaan kamu dijawab. Ya, saya tugasnya menimbang koridor keilmuan. Pernah saya tidak jawab. Semua saya jawab. Sementara kamu memberikan suatu statement yang kamu sendiri tidak tahu naskahnya. Kamu punya nggak naskah kitab tersebut? Perseteruan antara Dr. Ribut dengan Tengku Qori yang barusan kita simak ini luar biasa. Yang di akhir ini lagi-lagi cukup menarik. Beliau meragukan status kedoktoran dari Dr. Ribut yang tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Pak Qori, justru kemudian bertanya balik. Seharusnya dijawab dulu baru kemudian bertanya kepada Pak Qori. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalau kalian ingin menyampaikan pendapat terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat kalian di dalam komentar sana. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.